Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dimitri Abdullah, Iqmal Faris, Indri Putri Mardiana, Muhammad Iqbal, dan Muhammad Aditya. Di sini kami akan mendemokan hasil final project kami pemrograman mobile dengan aplikasi Parking App. Untuk mockup, di sini yang pertama yaitu ada splash screen. Selanjutnya, setelah splash screen akan muncul ke bagian login dan register. Setelah memasukkan email dan juga password, langsung masuk ke login dan langsung ke beranda atau bagian scan. Yang pertama itu adalah ada fitur scan, lalu yang kedua itu ada fitur list, selanjutnya itu ada fitur history. Pada fitur scan ini ada untuk tag foto, di situ untuk mengambil foto atau mengambil dari galeri. Pada bagian mockup ini, kami menggunakan dari galeri. Setelah mengambil dari galeri, langsung bisa di-scan dengan scan foto offline, lalu akan memunculkan hasil berupa teks, lalu setelah itu enter parking, dan akan masuk ke dalam list. Pada bagian list ini adalah bagian untuk image yang sudah di-scan dan masih masuk dalam bagian parking. Lalu ada di fitur history adalah bagian plat nomor yang sudah keluar dari parkiran. Lalu selanjutnya itu ada fitur logout dan akan kembali ke dalam ke bagian login atau bagian register. Selanjutnya untuk demo akan dijelaskan atau didemokan oleh rekan saya. Baik, yang pertama adalah fitur register dan login yang akan dijelaskan oleh Dimitri. Silakan. Terima kasih. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang register. Jadi register di sini itu untuk masuk akun. Yang pertama enter email. Baik, saya akan coba masukkan email dan password. Lalu setelah itu enter password. Klik register. Nah, nanti akan muncul email verifikasi yang sudah masuk ke dalam email. Lalu bisa dicek di bagian Gmail. Bisa dilihat verify email, share license. Nah, berarti ini tandanya email sudah terverifikasi. Lalu kembali lagi ke aplikasi untuk login dengan memasukkan email serta password. Lalu masuk ke dalam scan. Nah, dijelaskan Ya baik, saya akan menambahkan. Jadi registrasi itu kami menggunakan Firebase Authentication. Ya dilihat sebelumnya tidak ada. Setelah saya refresh, akun email kami tadi sebagai contoh sudah masuk dan sudah terverifikasi dan masuk ke authentication. Lanjut untuk fitur yang selanjutnya yaitu fitur scan. Jadi di menu pertama button navigation ada scan, lalu kita mengeklik tombol take foto, lalu kita diberi pilihan untuk memilih foto dari kamera atau dari galeri. Karena emulator ini tidak bisa menggunakan kamera, sementara kami menggunakan galeri.
galeri terlebih dahulu. Nah, misal saya ingin scan gambar plat nomor, lalu terdapat fitur crop untuk mau crop sesuai dengan plat nomor. Nah, lalu kita klik scan foto offline untuk scan menggunakan MLKit dan scan foto untuk meng-scan dengan Flash API. Yang pertama, saya akan mendemokan untuk yang scan foto offline terlebih dahulu. Nah, setelah di-scan akan muncul hasil dari scan tersebut dan muncul tombol enter parking jika di dalam list belum ada plat nomor yang berkaitan. Saya coba untuk klik enter parking. Ini proses untuk mengupload gambar. Red Park successfully, oke. Lalu untuk fitur yang kedua yaitu list akan dijelaskan oleh Iqbal. Baik, di sini saya menjelaskan tentang fitur list. Jadi fitur list ini adalah hasil dari scan plat nomor yang dimaksudkan adalah dalam kendaraan itu dalam kondisi terparkir. Jadi setelah di-scan maka hasilnya akan masuk ke dalam list dan juga nanti di saat exit parking maka hasil dari scan plat nomor kendaraan ini akan masuk ke history. Jadi untuk history akan dijelaskan oleh rekan saya Aditya Bagus. Ya, sebelum itu saya akan demokan untuk exit parking terlebih dahulu. Nah, misal si tukang parkir atau pengguna aplikasi ini men-scan dengan plat nomor yang sama, yang berarti plat nomor tersebut masih terdapat di dalam list atau di dalam parkiran. Jika hasilnya sama, tombol akan menjadi exit parking dan akan dijelaskan oleh Aditya Bagus. Silakan. Ya, sebenarnya untuk fitur history ini yaitu ketika kendaraan sudah exit, nanti scan plat nomornya akan tampil di fitur history ini. Jadi ya sudah. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan di list ini plat tadi sudah hilang dan sudah dimasukkan ke dalam history. Lalu terdapat fitur logout, yang dimana logout ini fungsinya untuk logout akun dari aplikasi dan kembali ke halaman login. Sebelum itu saya akan demokan untuk yang API, scan menggunakan API. Misal saya scan ini lagi. Nah, terdapat loading karena mengambil dari API. Perbedaannya kalau menggunakan API masih belum sempurna, tidak sebaik dengan Git. Bisa dilihat di sini ZZZ menjadi 222. Jika scan foto offline menggunakan MLKit, lebih sempurna hasilnya ZZZ. Kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan pada Indri. Terima kasih. Baik, jadi itu adalah demo dari aplikasi kami untuk pemrograman. Coba, tadi ada typo di email makanya tidak bisa. Oke. Nah, seharusnya sudah dikirim. Nah, ini untuk linknya untuk memverifikasi. Nah, kalau sudah, baru bisa login. Crash lagi, bentar. RAM saya tidak kuat.
Nah, bisa login dan email Faris Musyafa ada di list authentication dari Firebase dengan user UID X9. Lalu ini adalah layout dari aplikasi kami bernama Layout View. Saya mengambil button navbar dari ini Salomon button bar yang terdapat di Flutter package. Lalu di sini ada scan screen di mana saya mengkodenya di scan view. Scan view ini akan mengambil foto dari kamera atau galeri. Saya menggunakan fungsi image speaker. Dari image speaker itu ada fungsi image from gallery dan image from kamera. Jadi keduanya juga berfungsi. Jika saya memilih galeri akan ke sini. Nah, seperti scan, mengambil dari file. Nah, ini akan dibawa ke image cropper. Saya jika menggunakan dependencies dari image cropper. Di sini image cropper. Lalu fungsinya ada di sini image cropper crop image. Dan ini fungsi ini dijalankan di kedua fungsi image from gallery dan image from kamera. Di sini. Image cropper ini menggunakan tipe data file. Lalu ini adalah value path, di mana value adalah gambar yang diinputkan tadi. Saya coba untuk nah, di sini adalah di mana scan view tadi, jadi paddingnya saya hilangi dan tombol-tombolnya bergerak ke atas. Scan foto dan scan foto online ini bedanya scan foto menggunakan API di sini. Jika image sama dengan 0, mereturn error dialog. Lalu jika tidak, request menggunakan HTTP. HTTP ini di mana dependencies juga ini http.dart. Lalu menggunakan multipart request post di mana patternanywhere.com ini merupakan API dari sini app.py. Nah, di sini approach-nya menggunakan metode post, jadi menerima sebuah gambar, lalu gambarnya dijalankan dengan fungsi perform OCR, di mana perform OCR ini mengubah gambar menjadi grayscale, lalu di blur, lalu di threshold menggunakan threshold super binary, lalu scan teksnya menggunakan pytestera image to string, lalu mereturn string, dan ini semua Python ini mereturn sebuah JSON yang kita bisa lihat di sini menggunakan JSONify yang sudah diimpor, lalu menghasilkan result text ini. Lalu di get gambarnya di sini, lalu di decode menggunakan JSON yang ada di HTTP tadi. Lalu ngeset state, maksudnya ini mau set state dari aplikasi ini yang dimana OCR result yang pertama itu masih 0 menjadi ada teksnya. Lalu untuk yang scan foto offline, saya menggunakan scan ML-Kit yang dimana sangat simple. Saya hanya mengimport dependencies ini Google ML-Kit text recognition.dart, di mana nanti input image ini mengambil gambar dari directory, lalu result text ini memproses image yang sudah diinputkan tadi menggunakan text recognizer, di mana text recognizer ini merupakan text recognizer dari Google ML-Kit. Nah, lalu juga mengset state jar result ini yang berupa string menjadi result text.text. Saya coba untuk scan foto offline. Nah,
seperti ini untuk scan foto yang menggunakan API. Nah, seperti ini. Terdapat perbedaan. Yang ZZZ menjadi 222. Saya lebih menggunakan yang Google Market. Ini fungsi button enter parking digunakan untuk mengupload gambar plat ini dan mengstore ke database menggunakan Firestore. Kodenya ada di sini. Benar, enter parking. Nah, di sini. Ini adalah button dari enter parking, di mana jika usernya belum login atau sama dengan nol, tidak sama dengan nol, maka akan mengembalikan circular progress indicator untuk melakukan loading. Lalu mempunyai try dan catch. Kode ini mencoba untuk file path ini berupa upload image, di mana upload image ini mengupload ke storage Firebase. Seperti ini dengan patch image UID result.jpg di Firebase storage. Lalu fungsi ini mengembalikan string, di mana string ini berupa URL download dari gambar yang ada di storage tersebut. Jadi ketika fungsi dijalankan, fungsi tersebut otomatis fungsi upload ini mengupload gambar dan mengget link download dari gambar tersebut berupa file path ini. Lalu get result ini membuat result di database, nanti akan di-store di sini, di-store di results, di mana ID dari judul dari dokumen ini berupa ID dari user, UID dari user, yang di mana user dari Faris Musyafa tadi adalah X9. Setelah itu get result ini seperti ini. Nah, saya setting berupa string. Jadi ada ada dua field. Yang pertama adalah plate, yang kedua adalah image pledge, dan masing-masing ini berupa string dari list. Lalu get result ini sebelumnya saya buat sebuah kelas bernama result. Nah, kelas result ini mempunyai dua atribut tadi, result list dan image list, lalu mempunyai dua fungsi toJSON untuk mengkonversi list tadi, di mana listnya ini string menjadi JSON. Ini adalah fungsi toJSON. Build value.reunion result list. Lalu ada fungsi untuk mengkonvert dari JSON ke map atau ke list yang ada di Flutter seperti ini. Dynamic list diisi dengan JSON template, dynamic image list JSON template image, lalu dikembalikan dari dynamic menjadi list string. Harus dikonvert terlebih dahulu seperti ini. From dynamic list, string image list, lalu list image from dynamic list. Lalu mengembalikan nilai result list dan image list adalah from JSON. Lalu get result ini hanya seperti ini. Nah, berupa fungsi void untuk menambah list tersebut menambah list yang sudah deteksi ke dalam array. Lalu kemudian di store ke database menggunakan Firebase Firestore dan instance collection ke results dan .uid. Lalu di-convert menggunakan toJSON fungsi tadi, lalu di-set untuk mengeset value. Saya akan mencoba untuk mengupload dan menambahkan ke list. Nah, ini adalah proses upload Circular Progress Indicator. Karena upload image agak lama, nah, saya successfully. Nah, di sini terdapat plat nomor dari
plat nomor. Nah, di sini adalah UID dari akun tadi, lalu ini adalah hasilnya, plate dan image plate, di mana ini adalah link untuk mendownload gambar yang ada di storage embedded image di dalam ID dari user. Nah, ini adalah gambarnya. Saya samakan dengan hasil scan. Nah, ini list dari scan-scan yang sudah di enter parking atau sudah diparkirkan. Jadi list ini adalah di mana platnya itu dalam keadaan terparkir. Di sini adalah plat list view menggunakan list view builder di dalam di item-item yang ada di array tadi, di dalam array ini. Array pada field results. Nah, seperti ini result index dan image list index karena saya menggunakan array, jadi harus diset menjadi index. Itu. Lalu untuk fungsinya sudah seperti itu. Untuk fitur history, history ini adalah fitur untuk menambahkan history setelah kendaraan tersebut keluar dari parkiran. Misal untuk keluar harus meng-scan lagi, scan plat lagi. Nah, jika hasilnya sama berarti tombolnya berubah menjadi sebentar, ini scan-nya salah. Harusnya harus sama soalnya. Waduh, sebentar. Karena tingkat akurasinya agak berbeda-beda. Nah, jika sudah sama yang ada di list hasil scan-nya, maka buttonnya akan berubah menjadi exit parking. Exit parking ini menghapus dari list yang dimana kodenya ada di sini. Scan view exit, coba exit parking. Nah, ini delete result dan menggunakan create history pada saat tombol ditekan. Di mana delete result ini hanya mengset plate dan image menjadi array remove. Hanya array remove di mana datanya sama seperti yang ada di scan. Menggunakan array remove dan update. Jadi tidak benar-benar di delete, hanya meremove. Coba saya exit parking. Nah, plate exit and editor history. Di sini tidak ada plat, tapi sudah masuk di dalam history. Kita coba lihat di sini juga tidak ada datanya lagi dan masuk ke history, di mana history tadi adalah plat yang sama. Namanya fieldnya plat history. Plat history ini juga agak simple, seperti ini saja. History ini seperti create plate. Kurang lebih itu saja. Ini adalah fitur delete all history, hanya mendelete history. Clear history ini jadi historinya hanya di-set ke list yang kosong seperti ini. Sudah sangat simpel, hanya seperti segini. Dan ini adalah kelas result image yang hampir sama seperti kelas image. Lalu kelas result, lalu ada kelas history juga. Kurang lebih aplikasinya seperti itu, dan ada fitur logout lagi, di mana logout ini firebase.instance.sign out sangat mudah diambil dari direktori Firebase. Sekian penjelasan tentang aplikasi kami Parking App. Kurang lebihnya kalian mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.